Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratama Putri dengan NIM 2003-20038. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, yang dimana materi ini berasal dari laporan kegiatan di beliau selama PKL di PT Sokvindo Matapau pada tahun 2010. Masuk kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah, di mana perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, beliau melakukan praktik kerja di lapangan pabrik pengolahan sawit PT Sokvin Indonesia Matapau dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perkebunan, khususnya di bidang pengolahan bahan baku sawit, dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja setelah mahasiswa menyelesaikan program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan atau STIPAK. Baiklah, masuk kita ke tujuan dan manfaat pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, tujuan pelaksanaan kerja praktek sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Diploma 4 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan. Kemudian memberikan pengalaman dan pemahaman kepada mahasiswa tentang proses pengolahan dan maintenance di PKS dengan landasan teori dan praktek, baik yang didapat di dalam perkuliahan maupun dalam praktek kerja lapangan. Kemudian yang kedua, manfaat pelaksanaan kerja praktek bagi mahasiswa sebagai persyaratan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek lapangan 2, kemudian sebagai bahan perbandingan ilmu yang didapat secara teori selama perkuliahan dengan kerja praktek langsung di perusahaan pabrik yang ditempatkan. Kemudian sebagai media untuk menjadi kesempatan besar bagi mahasiswa yang berprestasi agar dapat diterima bekerja setelah menyelesaikan kerja praktek. Baiklah, ini struktur organisasi kantor pengurus PT Sokvin Kebun Matapau dapat dilihat sendiri di tabel berikut. Kemudian struktur organisasi kantor di pabrik PT Sokvin Kebun Matapau bisa dilihat juga pada gambar. Kemudian bab 3, tujuan proses stasiun penerimaan bahan baku, Posapam. Kemudian jembatan timbang, kemudian proses penerimaan buah, kemudian proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, kemudian elevator fruit fresh buns atau VFB. Kemudian masuk kita ke stasiun perkebunan. Yang pertama, sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm kubik. Kemudian yang kedua, Bunch Conveyor. Bunch Conveyor adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pemipilan atau stripper. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Kemudian stasiun penebahan atau stipper. Stipper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan kecepatan putar stipper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau karyat.
pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dalam alat penebas stepper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Brondol yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stepper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under thruster. Brondolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah. Kemudian conveyor under stepper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stepper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stepper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Kemudian bottom cross conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stepper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under thruster untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stepper menuju fluid elevator. Kemudian empty bunch conveyor, tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum thruster dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stepper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty branch stepper. Kemudian empty bunch hopper tempat untuk penumpangan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong yang digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Kemudian stasiun press, di mana fruitless elevator, brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket-bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Seperti gambar di situ bisa dilihat. Kemudian cross conveyor to digester. Conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fluid elevator. Kemudian digester mempunyai proses pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempan jumlah perang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan satu pasang pisau dilempar, jadi total parang adalah 6 pasang. Kemudian pengempaan atau screw press. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dan mesokrap dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic con dengan besar tekanan 40 sampai 50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh con, daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang shaker. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air delusi dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Ditambahkan dengan komposisi minyak, air, nos sama dengan 40 banding 40 banding 20. Kemudian oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempanan di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke trap tank. Kemudian stasiun klasifikasi yang dimana trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang dikeluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Kemudian
vibrating Ameco. Vibrating Ameco Amako berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating Amako ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Dan kemudian crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju clarifier tank. Kemudian continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak sludgy dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki atau sludge dan NOx. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Kemudian oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pendapatan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank, nomor 4 kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompa ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Kemudian oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan dalam oil blower sangat rendah. Kemudian oil transfer pump. Minyak yang telah diproses dari oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompakan terjadi pengendapan minyak atau oil cooler untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau strong tank. Kemudian stock tank atau tangki timbun, fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Kemudian daily tank atau tangki transfer, fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dan dari stock tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPU. Pengelolaan sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah di canter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah di center. Balance tank juga berfungsi untuk menyimbang laju aliran fluid sludge yang untuk menjadi umpan di center agar konstan dan kontinu. Kemudian di center, sludge yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimal 8% dan diolah lebih lanjut oleh di center. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi pada solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm.
dan karena berat jenis yang berbeda. Kemudian solid conveyor and solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid dari pemisahan dari descenter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Kemudian water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan descenter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari descenter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Kemudian sludge separator atau high speed. Water phase akan diumpankan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang akan berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam proses atau poros. Kemudian monotank. Minyak hasil pemisahan descenter atau sludge separator dan hasil pengutipan dari vat feed langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Kemudian disintek tank berfungsi sebagai tempat pengumpangan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Kemudian vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari desintek tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotoran. Kemudian stasiun pengolahan biji. Cake breaker conveyor atau CBC. Ampas keempat atau cake dari stasiun press akan berlangsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecaper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deprecaper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Kemudian separating kolom. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating kolom. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber kailon dengan pengaturan dari air lock. Kemudian deprecaper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Kemudian wet nut evaporator, nut yang telah diproses di deprecaper akan jatuh di bawah menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Kemudian wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau koplak, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. PT Shopkindo memiliki 2 nut silo yang berkapasitas masing-masing 30 ton. Kemudian nut dry conveyor.
Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2, berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Kemudian nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grinding drum. Untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju besar dan kecilnya nut. Kemudian nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berada sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 dan untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang, dan lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Kemudian ripple mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya atau sel di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk mencegah nut dengan cara menggiling. Kemudian nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem pemaparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kemudian crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, dan buji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang atau crack mixture, yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Kemudian LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTCD. Siklon akan memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pemecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju air lock and akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun blower. Kemudian clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempang atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bed. Kemudian kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari clay bed menuju kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkat yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju camel dryer. Kemudian kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkadang dalam inti. Kemudian penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Kemudian pneumatic blower. Kadar kotoran atau impurities yang dikendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu PKS PT Sokvindo Matapau menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Kemudian kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam strong lembab yang kemudian menyebabkan timbulan jamur pada inti. Kemudian cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai dengan diameter inti. Kemudian horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan clay bed menuju conveyor bahan bakar blower. Kemudian stasiun boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air
yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Blower disebut juga sebagai penghasil uap. Menurut tekanan kerjanya, blower dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu low pressure atau 2 sampai 16 kg per cm kubik, kemudian medium pressure 17 sampai 30 kg per cm, high pressure 31 sampai 140 km per cm, kemudian super high pressure 141 sampai 225 kg per cm, kemudian super critical pressure up to 226 kg per cm. Kemudian sumber air yang digunakan blower untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sokvindo Matapau berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Kemudian water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki oleh water tower. Kemudian kamar mesin, pembangkit listrik atau power plant. Untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan PKS PT Sokvindo Matapau menggunakan jasa PLN dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun di samping itu PT Sokvindo Matapau juga memiliki pembangkit listrik tambahan, yaitu diesel generator. Berikut ini peralatan pembangkit listrik. Yang pertama, diesel generator set atau mereknya Cummins, tipenya 3508, kemudian 550 kVA atau putaran 1500 rpm, frekuensinya 50 Hz. Kemudian stasiun pengolahan limbah atau effluent treatment. Fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Tujuan pengolahan limbah adalah menghilangkan bahan terapung dan terus pensi, baru kemudian pengelola bahan organik yang majemuk yang dapat mengalami biodegradasi, kemudian menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak. Kemudian tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah yang ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu pendinginan, kemudian pengemasan, kemudian resirkulasi, kemudian proses anaerobik, kemudian proses vakulatif, kemudian proses aerobik, kemudian dan yang terakhir masa tinggal. Kemudian analisa laboratorium, yang dimana pemeriksaan mutu TBS, pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada buah mentah lebih kecil dari 1%, kemudian buah normal lebih besar dari 98%, buah busuk lebih kecil dari 1%, brondolan lebih besar dari 5%, dan potensi buah. Kemudian pengendalian losses. Sumber-sumber losses yang terjadi selama proses pengolahan di PKS adalah: yang pertama, losses pada stasiun perebusan atau sterilizer berupa oil loss pada air kondensat maksimal 0,7%. Kemudian yang kedua, losses pada stasiun penembak atau stipper berupa buah balen maksimum 3%. Yang ketiga, losses pada stasiun press berupa oil loss pada fiber 4%. Kemudian yang keempat, losses pada stasiun klarifikasi, oil loss pada water paste di center minimal 1,5%. Kemudian losses pada stasiun kernel berupa kernel loss pada paranting kolom maksimum 1%. Dan yang keenam, losses pada drap akhir PKS berupa air loss pada drap akhir maksimum 0,5%.
Kemudian standar mutu CPO dan PKO. Dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor, yaitu free fatty acid atau FFA, atau kemudian moisture imperative. Kemudian untuk inti sawit dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, imperatur, inti pecah, dan kadar minyak. Standar minyak sawit ekspor umumnya dihubungkan dengan maksud dan penggunaannya. Bisa dilihat standar mutu minyak sawit dan inti sawit dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi PKL oleh Bapak kegiatan PKL oleh Bapak Wahyu Islanda, yaitu kapasitas oleh PKS PT Sokpindo Matapo adalah 12 ton per jam. Tandan buah segar atau TBS yang diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani yakin. Kemudian sumber energi PKS PT Sokpindo Matapo adalah PLN, dan untuk menghasilkan saturated steam atau uap basah bagi proses pengolahan PKS PT Sokpindo Matapo menggunakan 4 unit boiler pipa api berkapasitas 7 ton uap per jam dengan bahan bakar serat dan cangkang yang merupakan ampas proses pengolahan. Baiklah, demikianlah hasil dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.